Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar uji linearitas dengan metode MWD, McKinnon, White, dan Davidson. Langkah pertama, kita buka aplikasinya. Kemudian memindahkan data dari Excel ke aplikasi SPSS. Kita pindahkan data dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS. Di sini ada 30 responden dengan 3 variabel. Kita akan mengubah nama variabelnya di variabel view. Jadi ini adalah tampilan data view. Tadi kita copy datanya dari Microsoft Excel ke SPSS. Ini masih menunggu respon dari aplikasi SPSS. Kemudian kita ubah variabel view-nya. Ada 3 variabel. Variabel yang pertama adalah iklan. Yang kedua personal selling. Dan yang ketiga penjualan. Desimalnya dinolkan karena datanya tanpa koma. Maka data view-nya berubah menjadi iklan dan personal selling berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Ada 30 responden yang diambil datanya 3 variabel.
Ada dua langkah besar di sini, yaitu mencari Z1 dan Z2, kemudian diregresikan. Langkah pertama berarti mencari Z1. Pertama kita regresikan iklan dan personal selling terhadap penjualan. Analyze regression linear. Kemudian masukkan penjualan ke dependent, iklan dan personal selling ke independent. Ini akan mencari predicted values unstandardized. Jadi di predicted values unstandardized itu di checklist. Continue. Oke. Kolom datanya akan bertambah PRE underscore 1. Predicted value and standardized. Kemudian mencari len dari 4 variabel ini. Misalkan mencari lennya pre underscore 1, predicted values unstandardized, transform, compute variable, len PRE underscore 1. Di target variabelnya diisi len PRE underscore 1. Kemudian di function group pilih all. Cari fungsi len. Cari fungsi len. Len. Masukkan ke dalam kolom numerik dengan tanda panah ini. Kemudian yang akan dilenkan adalah unstandardized predicted value. Masukkan ke sini. Di blok dulu, masukkan ke sini. Ke numeric expression. Oke. Sehingga kolomnya akan bertambah len pre 1. Ini dilakukan sama variabel iklan, personal selling, penjualan. Misalnya iklan X1, personal selling X2, penjualan Y. Kita lenkan penjualan dulu, len Y. Transform, compute variabel, len Y. Target variabelnya len Y adalah lennya penjualan. Maka PR1-nya diganti. Di blok, diganti penjualan. Masukkan ke sini. Numeric expression. Oke. Len Y. Len Y adalah len penjualan. Kemudian len iklan dan len personal selling. Len X1 dan len X2. Logaritma natural. Len X1. Penjualannya diganti iklan. Di blok iklan masukkan ke penjualan. Oke. Len X1. Kemudian logaritma natural personal selling X2. Transform, compute variable, len X2. Iklannya diganti personal selling. Oke. Len Y, len X1, len X2, len pre 1. Kemudian meregresikan len Y terhadap len X1 dan len X2. Logaritma natural dari 3 variabel ini diregresikan
untuk mencari unstandardized predicted value atau PRE2. Analyze, regression, linear. Ini di reset. Len Y dependent, len X1 dan len X2 independent, kemudian pilih save, predicted value unstandardized di checklist. Continue, oke, maka akan muncul kolom PRE2. Kemudian PRE2 dikurangi len PRE1. PRE2 dikurangi len PRE1. Ini yang disebut dengan Z1. Target variabelnya diisi Z1. Kemudian personal selling-nya kita hapus. PRE2 dikurangi len PRE1. Len PRE1. Oke, kolomnya akan bertambah Z1. Nah, ini yang akan kita uji, Z1-nya. Diregresikan dengan iklan personal selling terhadap penjualan. Prinsipnya, jika Z1 tidak signifikan, maka model dinyatakan linear. Analyze, regression, linear. Kita reset. Penjualan dependent, iklan personal selling, dan Z1 ke independent. Prinsipnya jika Z1 tidak signifikan, maka model dinyatakan linear. Kita lihat di sini Z1-nya sig-nya 0,124. Lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan. Z1 dinyatakan modelnya linear. Kemudian langkah yang kedua adalah mencari Z2 dan meregresikannya. Prinsipnya jika Z2 signifikan, maka model dinyatakan linear. Jadi prinsip MWD, jika Z1 tidak signifikan, model dinyatakan linear. Jika Z2 signifikan, maka model dinyatakan linear. Kebalikannya berarti. Z1 yang diharapkan tidak signifikan baru linear, Z2 yang diharapkan signifikan baru linear. Sekarang kita cari Z2-nya. Langkah pertama adalah mencari antilen PRE2, anti logaritma dari P2. Transform compute variable. Target variabelnya diganti ALN, antilen PRE underscore 2. Kemudian numerik ekspresinya kita ganti, delete. All antilen itu adalah eksponensial, EXP. Fungsinya diganti EXP. Kita masukkan ke dalam kolom numerik expression. Nah, yang akan dicari EXP-nya adalah PRE2. Ini. PRE2 dimasukkan. Oke. Maka kolom akan bertambah antilen PRE2. Nah, Z2 adalah antilen PRE2 dikurangi dengan PRE1.
antilen pre2 dikurangi pre1 itu menghasilkan Z2. Kita cari transform compute variable. Ini di delete. Variabelnya namanya adalah Z2. Antilen pre2 dimasukkan. Kemudian strip atau kurangi. Antilen pre2 dikurangi pre1. Ini pre1. Masukkan. Oke. Maka ketemu Z2. Nah, Z2 ini diregresikan terhadap iklan personal selling dan penjualan. Analyze regression linear. Ini di reset. Kemudian dependent-nya adalah penjualan. Independent-nya iklan personal selling dan Z2. Jika signifikan, model dinyatakan linear. Kita lihat. Z2 sig-nya lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan. Sehingga Z2 modelnya dinyatakan tidak linear. Karena ada Z1 dan Z2, maka ada 4 kombinasi, 4 kemungkinan. Jika Z1 linear dan Z2 linear, maka model harus linear. Yang kedua, jika Z1 tidak linear, Z2 tidak linear, maka model harus non-linear, bukan regresi linear. Non-linear, tidak linear. Jika Z1 tidak linear dan Z2 linear, maka modelnya boleh linear dan boleh non-linear. Dan yang keempat, jika Z1 linear, Z2 tidak linear. Seperti kasus yang ini, data yang ini, maka model boleh linear dan boleh non-linear. Karena di sini Z1-nya modelnya dinyatakan linear, Z2-nya tidak linear. Karena tidak signifikan ini. Jadi boleh memilih. Data ini boleh diregresikan linear, boleh diregresikan non-linear. Itu materi perkuliahan uji linearitas dengan metode MWD, McKinnon, White, dan Davidson. Kemudian data yang awal diteruskan uji linearitasnya dengan metode MWD. Nanti ini rekamannya saya upload di konten YouTube dan dijawab di kolom komen. Apakah datanya modelnya linear atau non-linear? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Nanti ditunggu proses upload kontennya, kemudian jawaban tugas uji linearitas di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.